Ini adalah Rexus Daxa M82X, sebuah mechanical keyboard 75% keluaran Rexus dan salah satu mechanical keyboard terbaik di harganya yang rilis di awal tahun 2023. Tapi walaupun statusnya sebagai keyboard bagus, keyboard ini masih jauh dari sempurna. Jadi, ayo kita modif. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini, kita akan coba untuk modif Rexus Daxa M82X. Daxa M82X ini udah sempat gue review pas dia rilis. Jadi, kalau kalian mau nonton reviewnya dulu, boleh banget tuh, langsung klik aja card yang udah gue sisipin di atas. Habis itu, baru deh balik lagi ke video ini. Jadi setelah pakai Daxa M82X ini sebagai daily driver selama kurang lebih sebulanan lebih lah ya, ini gue suka banget sama typing feel dia. Tapi itu dia, bener-bener cuma typing feel-nya aja yang gue enjoy. Menurut gue, penampilan sama suaranya dia itu masih bisa di-upgrade lagi. Jadi di video ini, kita bakal ngelakuin dua hal itu. Jadi langsung aja kita masuk ke proses modifikasinya. Jadi yang pertama gue lakukan di sini yang pasti adalah ngebongkar keyboardnya. Cara ngebongkarnya tuh gampang, tinggal sisipin aja kartu-kartuan ke sisi kanan kiri depan belakang case-nya yang ada pisahannya gitu. Bisa pakai pry tool juga kok, pokoknya disisipin sambil dipaksain buka gitu sampai dia akhirnya bisa kebuka. Kalau udah, top sama bottom case-nya dipisah dan mulai pisah-pisahin part dalam dari keyboardnya. Sampai akhirnya kita sampai ke PCB-nya, biar lebih enak diotak-atik, copot dulu kabel JST ke daughterboard dan juga baterainya. Nah ini, di PCB-nya tuh ada beberapa hal yang mau gue ganti. Yang pertama adalah stabilizersnya. M82X ini stabilizer bawaannya udah lumayan, tapi sayang masih plate mount. Nah, karena PCB dan plate dia itu compatible sama stabilizer PCB mount, di sini stabilizernya gue ganti pakai alt steps yang udah gue tune pakai Krytox XHT BDZ. Selain stabilizer jadi lebih secure, suara yang dihasilin juga lebih enak dibanding pakai plate mount stabilizer. Yang kedua adalah switch-nya. Switch bawaan M82X gua yang mana itu adalah JWK T1 itu emang enak kalau buat ngetik sehari-hari, tapi suaranya tuh kurang nendang. Jadi di sini gua mau ganti switch-nya dengan switch Gateron Baby Kangaroo. Gateron Baby Kangaroo ini adalah switch tactile yang bump dan beratnya tuh hampir mirip sama JWK T1, tapi dia punya suara itu jauh lebih nendang. Jadi cocok banget buat nge-amp suara keyboardnya yang nanti kalau udah jadi. Setelah ganti stabilizer dan switch-nya, semua komponen dari PCB dan plate-nya itu bisa disatuin lagi, termasuk foam-foamnya juga. Sejauh ini sih menurut gue selain switch dan stabilizer, nggak ada lagi yang perlu diganti atau ditambahin di bagian dalam Daxa M82X ini. Nggak perlu nambah foam, nggak perlu force break karena dia itu bodinya plastik, dan yang pastinya nggak perlu tape mod. Jadi langsung aja diinstal lagi ke bottom case-nya dan di-reassemble untuk proses modif yang selanjutnya. Kalau udah di-reassemble keyboardnya, gue bakalan ganti keycaps-nya. Di sini sebenarnya secara kualitas tuh keycap bawaan M82X ini tuh nggak jelek. Tapi seperti yang udah gue bilang di video review gue, Legend shift yang off-center tuh bener-bener ngeganggu banget. Jadi di sini gue memutuskan untuk ganti keycaps-nya full jadi PBT Shenpo Korean Gradient Keycaps yang sama-sama cherry profile juga. Nah, kalau udah, tinggal ditambahin finishing touch-nya, yaitu artisan keycap. Ini bisa apa aja dan nggak pakai juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, sebenarnya proses modifnya tuh udah selesai. Tapi ada satu trik lagi yang mau gue kasih tahu biar keyboard ini terlihat lebih elegan lagi. Kan dia tuh RGB-nya otomatis nyala. Pencet Fn plus arrow bawah dan matiin RGB-nya yang ada di keys-nya. Nah, keyboard ini tuh walaupun dia RGB di keys-nya mati, tapi side glow-nya itu masih bisa nyala. Gue tuh pribadi lebih suka kalau RGB itu dalam bentuk side glow atau underglow aja. Jadi menurut gue ini udah oke banget. Jadi itu dia proses gue modif Rexus Daxa M82X yang gue punya ini. Sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian perbandingan suara typing test dari Daxa M82X yang fresh out of the box sama yang udah gue modif ini.
Jadi itu dia, seperti yang udah gue bilang di awal video, Daxa M82X ini emang typing feel-nya itu udah enak banget, karena dia punya gasket mount structure itu udah proper. Tapi emang menurut gue pribadi, penampilan sama suara dia tuh masih agak kurang lah ya. Jadinya gue ambil tindakan supaya keyboardnya itu nggak cuma enak diketik aja, tapi enak dilihat sama didengar juga. Semoga video ini bermanfaat dan juga ngebantu kalian yang lagi mau coba-coba ngemodif keyboard kalian sendiri. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.